Jadi tuh sebenarnya gue punya sedikit keresahan terhadap sejarah dan juga budaya Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia kan memiliki berbagai macam budaya, berbagai macam sejarah gitu. Banyak sekali masyarakat dunia itu yang pernah datang ke Indonesia, apalagi dulu di era Perang Dunia Kedua, ya kan. Sebenarnya kita tuh punya banyak cerita yang bisa kita ceritakan, punya banyak sejarah yang bisa kita ceritakan, punya banyak tokoh-tokoh sejarah yang menurut gue itu sangat-sangat luar biasa dan inspiratif. Tapi kenapa banyak dari mereka itu tidak dikenal oleh masyarakat dunia? Jangankan masyarakat dunia, masyarakat kita aja itu jarang ada yang kenal gitu. Nah, alasannya sih cuma satu. Yang pertama, banyak sekali dari guru-guru sejarah kita atau pelajaran-pelajaran sejarah kita yang kesannya itu nggak seru. Kenapa yang nggak seru? Karena media pembelajarannya itu masih masih kuno gitu. Tidak seperti zaman sekarang. Jadi zaman sekarang kan untuk media pembelajaran tentang sejarah itu bisa lewat media film gitu. Itu yang paling gua suka gitu. Contohnya kayak negara Cina, banyak sekali film-film yang menceritakan tentang kaisar pertama Cina, yaitu Qin Shi Huang. Terus nyeritain tentang perang 3 kerajaan, nyeritain tentang invasi Mongol ke Korea, runtuhnya dinasti Ming, runtuhnya dinasti Song, terus bangkitnya dinasti-dinasti yang lain gitu. Terus penjajahan Jepang ke Cina waktu itu, Cina berusaha menginvasi Korea dan lain-lain. Itu banyak sekali dibuat filmnya. Bahkan karakter yang bernama Zhao Zilong, yang katanya itu Panglima Besar Cina, itu udah banyak sekali filmnya, bahkan seriesnya. Nah, kita sebenarnya punya banyak sekali tokoh-tokoh semacam ini, mau itu tokoh-tokoh kerajaan, tokoh-tokoh di Perang Dunia Kedua, tokoh-tokoh yang mempersatukan Nusantara dan lain-lain. Kita punya banyak tokoh-tokoh itu, tapi kenapa generasi muda kita itu nggak ada yang kenal? Ya, jawabannya cuma satu, karena itu tidak diceritakan lewat film, itu cuma diceritakan lewat buku, gambar-gambarnya pun juga gambar-gambar yang hitam putih, nggak kelihatan gitu, bikin mata sakit. Padahal dulu Indonesia itu pernah menjadi pusat dunia, atau lebih tepatnya pusat perdagangan dunia waktu itu. Lalu gue tinggal spill aja nih, berbagai macam negara yang pernah datang ke Indonesia, seperti Portugis pernah datang, Inggris, Spanyol, Belanda. Terus orang-orang Cina juga datang ke Nusantara, orang-orang Timur Tengah, orang Arab juga datang ke Nusantara, orang Australia, orang Amerika, orang Jepang, bahkan kok orang Korea pun juga pernah datang ke Indonesia, orang India, hampir manusia dari berbagai macam suku bangsa itu pernah ke Indonesia. Nah, dan menurut gue budaya yang sangat menarik adalah ketika ada dua kebudayaan besar ini bertemu, atau dua kebudayaan yang benar-benar berbeda ini bertemu gitu. Nah, Jepang itu juga memiliki kebudayaan yang mirip-mirip seperti kita gitu. Apalagi ketika di Jepang itu melakukan kegiatan sakoku atau lockdown. Nah, pertama kalinya ketika Amerika datang ke Jepang itu kan timbul konflik apa segala macam. Itu difilmkan supaya generasi sekarang itu tahu kalau awal konflik antara Jepang dan Amerika itu seperti ini loh gitu. Nah, sedangkan kita apa pernah seperti itu? Ketika kayak kalau kita ngelihat di Indonesia loh. Indonesia ini kan kebanyakan banyak sekali banyak sekali rasnya, banyak sekali suku-sukunya. Kok bisa sih ada suku-suku semacam ini? Kok bisa ada suku Jawa, ada suku Sumatera, ada suku Melayu dan lain-lain, ada suku Batak? Itu sejarahnya seperti apa? Apakah itu diceritakan di buku-buku sejarah kita? Yes, itu diceritakan, tapi bisa dihitung dengan jari anak-anak yang mengetahui tentang sejarah tersebut. Karena apa? Ya karena nggak seru kalau cuma diceritain dari buku aja. Apalagi literasi membaca kita itu adalah paling minim se-ASEAN. Ya, sangat miris sekali menurutku. Banyak sekali potensi-potensi dari sejarah dan kebudayaan kita yang bisa kita gali, yang bisa kita modernisasi, yang bisa kita komersilkan. Kita bisa dapat duit dari situ. Tapi sudahlah. Nah, terus kalau kita ngelihat banyaknya orang Cina yang ada di Indonesia, itu kan pasti juga ada sejarahnya. Di Indonesia kok bisa ada orang India yang sudah menetap lama, itu sejarahnya gimana? Ada orang Jepang juga, ada orang Belanda juga, itu sejarahnya kayak gimana? Jadi gue pengen ngelihat gitu interaksi antara masyarakat Nusantara waktu itu, waktu pertama kali pelayar Portugis datang ke Indonesia dengan kapal-kapalnya yang besar, dengan kapal-kapalnya yang modern, dengan persenjataan yang lengkap, meriam, senjata api, dan lain-lain. Sedangkan kita waktu itu masih menggunakan tombak, keris, celurit, dan juga kapak gitu. Nah, itu interaksi antara kedua kebudayaan bangsa yang berbeda itu ketika bertemu pertama kali itu gimana? Ngobrolnya tuh kayak gimana? Apakah waktu itu sudah ada penerjemah? Itu di Jepang banyak sekali difilmkan loh hal-hal yang semacam itu.
ya. Ya. Di Korea juga banyak sekali sekarang series drakor yang nyeritain tentang sejarah-sejarah peperangan Korea ngelawan Jepang, Korea ngelawan Cina, bahkan ketika invasi Mongol ke Korea itu juga ada filmnya loh, ya. Jadi kan dulu pernah ada sebuah kerajaan atau empire yang sangat luar biasa besar yang bernama Kekaisaran Mongol. Oke. Nah, Mongol ini dia pernah hampir menguasai seluruh wilayah atau seluruh daratan yang ada di bumi. Nah, kalau kalian bahkan Baghdad waktu itu yang masih menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia itu yang membakar buku-bukunya sampai dijadikan jembatan di sebuah sungai, itu ya orang Mongol itu, ya, yang memutilasi ratusan ribuan orang Islam dan orang Kristen. Ya Korea, ya Mongol itu, orang Mongol itu. Dan Mongol sebagai sebuah kerajaan yang sangat luar biasa, kekaisaran yang luar biasa, memiliki prajurit yang luar biasa banyak, persenjataan yang luar biasa lengkap. Tentu dia pernah mengalami berbagai macam kegagalan ketika melakukan ekspansi alias penjajahan gitu. Dia pernah gagal menjajah di Jepang, dia pernah gagal ketika melawan Filipina atau Vietnam, gue lupa. Dan dia juga pernah ke Nusantara, lebih tepatnya pasukan Mongol yang waktu itu didominasi oleh bangsa Cina, ya, karena waktu itu Mongol sudah berhasil menguasai Cina, ya kan, apalagi Cina waktu itu juga sempat jadi pusat perdagangan dunia, pusat perekonomian dunia, ya. Jadi karena wah, kita udah menguasai Cina nih, tinggal wilayah-wilayah lain, tinggal apa namanya pinggiran-pinggirannya kayak Jepang, kayak Nusantara itu dianggap pinggiran-pinggiran dari negara Cina gitu. Bahkan bahkan Mongol pun juga hampir menguasai apa namanya hampir punya niatan buat ngejajah wilayah India, tapi entah jadi atau enggak gue nggak tahu karena nggak ada filmnya. Tapi yang jelas dulu Mongol pernah ke Jawa, pernah ke Nusantara gitu. Tapi apakah apa namanya itu difilmkan? Iya, tapi sayang sekali itu udah tahun berapa itu, puluhan, 90-an, udah lupa gue. Dan kualitas filmnya juga nggak terlalu bagus. Seharusnya itu bisa difilmkan ulang. Karena apa? Karena Korea dan Jepang itu sudah memfilmkan ulang. Apalagi kalau kalian ngelihat seriesnya Marco Polo, itu kan ceritain tentang apa namanya ekspansi Mongol ke Cina, runtuhnya dinasti Song waktu itu. Ada seriesnya loh, gua nonton. Tapi kenapa kita nggak punya semacam itu? Kenapa perfilman kita dipenuhi dengan film-film azab dan juga film-film horor? What the fuck? Sayang banget menurut gua. Padahal kita punya banyak hal yang bisa kita jual mahal. Kalau semisal kita tahu cara produksinya itu seperti apa, kita punya makanya nggak heran ketika ada masyarakat Indonesia yang lebih mencintai produk asing, karena produk dari Indonesia sendiri ya kurang diolah dengan baik gitu. Terutama produk sejarah dan juga kebudayaan kita itu kurang diproduksi dengan baik, kurang diolah dengan baik gitu. Nah, terus ketika nanti ada negara luar, negara asing yang mengobok-obok budaya kita, ya, mencuri budaya kita kayak keris gitu, ya, kayak batik katakanlah, atau bahkan lagu-lagu anak-anak yang diciptakan oleh orang-orang Indonesia ketika itu dicomot di luar, dicomot orang luar dan dipakai di sana, kita baru koar-koar. Sedangkan kita sendiri sebagai generasinya itu nggak terlalu mengerti tentang hal-hal semacam itu, nggak terlalu suka atau kurang melestarikan gitu. Jadi kayak masa bodoh. Tapi ketika ini ibarat kayak kita punya laptop tapi nggak pernah kita pakai. Nah, sewaktu-waktu ada teman kita yang tiba-tiba mengambil laptop tersebut tanpa izin terus dipakai, terus kita marah gitu. Ya salah sendiri, nggak pernah dipakai gitu. Nah, itulah yang terjadi dengan kebudayaan dan sejarah kita saat ini. Borobudur itu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Oke, tapi apakah pernah ada film yang menceritakan tentang terbentuknya Borobudur? Nggak pernah, jarang. Piramida itu juga salah satu dari keajaiban dunia. Apakah ada filmnya? Ada loh. Kenapa piramida ada tapi Borobudur nggak ada? Kalau kita ngomongin tentang kesakralan situs suci sejarah, kurang suci apa itu piramida? Di dalamnya ada makam-makam raja-raja, ada makam-makam pahlawan, ya, tapi berhasil difilmkan dan bagus. Tapi kita sudahlah,